akan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah juga menuliskan dan menetapkan apa yang kamu tinggalkan. Makanya pastikan bahwa kamu hanya meninggalkan kebaikan-kebaikan. Athar, bekas-bekas kamu tuh, gitu ya. Itu semuanya ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan karenanya tidak ada apapun di atas muka bumi ini kecuali bakalan jadi saksi. Karena semuanya nih udah ketulisan jadi atharnya. Jadi athar kamu gitu. Gini maksud saya. Nih ya, yang kamu kerjakan sekarang dari hadir majelis ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ditulis semua sama Allah. Enggak ada yang hilang, enggak ada yang sia-sia. Semuanya ditulis. Dan itu tuh cukup menurut saya dengan dituliskan oleh malaikat raqib, kalau keburukan malaikat atid ya, itu cukup teman-teman saya sekalian. Dituliskan sama Allah oleh malaikat raqib itu cukup, nggak usah kamu bantuin dengan update status. Sholat duha kamu udah ditulis sama malaikat raqib atid, dah nggak usah kamu bantuin malaikat raqib dengan saya ringankan dah dengan saya taruh di Instastory. Kali-kali malaikat raqib lupa. 7:00:7:15 duha time. Kelakuan siapa tuh? Kenapa kamu gituin? Meringankan beban malaikat raqib. Gak usah. Udah cukup, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Athar yang apa? Nih kamu hadir di sini nih. Nih, tanah yang kamu pijak, pintu yang kamu masuk, jalanan yang kamu lewati, semuanya jadi atharmu untuk nanti datang di hari akhirat menjadi saksi kebaikanmu. Menjadi saksi kebaikanmu. Makanya saya sampai pernah dengar bahwa majelis-majelis ilmu tuh udah kecatat siapa yang duduk di situ. Dari sebelum majelis ilmu itu jadi majelis ilmu. Masih jadi tanah itu udah kecatat teman-teman. Udah tertulis siapa yang nanti yang akan duduk di majelis ilmu ini, siapa yang bakal ngajar, itu udah dicatat tuh. Udah dicatat. Siapa yang ngaji, siapa yang datang awalan. Siapa yang datangnya telat. Iya kan? Emang kenapa Ustaz kalau datangnya telat? Ya nggak apa-apa, mungkin ada alasannya ya kan. Ya kalau ada alasannya ya insya Allah, walaupun telat juga nggak kurang-kurang pahalanya insya Allah. Itu sebabnya teman-teman saya sekalian, nih saya sekedar cerita ya. Cerita sih, kalau cerita yang bagus nggak pernah sekedar sebenarnya. Itu sebabnya teman-teman saya sekalian, kabarnya dulu tempat dari Darul Mustafa tuh pondok pesantren Habib Umar bin Hafid yang bangun, yang laki-laki namanya Darul Mustafa. Nah saya belajar itu di bagian perempuannya namanya Darul Zahra. Itu Darul Mustafa itu dari zaman masih nggak ada papa di situ, masih rawa-rawa. Itu ada salah satu wali min auliyaillah sekitar 30-40 tahun yang lalu. Itu udah ada yang datang ke sana, saya nggak inget namanya. Mohon maaf ini ya. Salah satu dari waliullah yang tinggal sekitar 30-an tahun yang lalu. 30 tahun sebelum Habib Umar bikin Darul Mustafa. Itu udah ada yang datang ke sana dan itu masih rawa-rawa teman-teman. Dia kemudian sholat sama murid-muridnya, sama beberapa orang murid-muridnya datang berkunjung ke daerah tersebut. Namanya daerah Maula Aidit. Itu ya. Beliau kemudian sholat 2 rakaat di satu tempat. Kemudian beliau bilang, ini nanti bakalan jadi masjidnya. Abis itu terus beliau jalan lagi gitu kan. Terus beliau sholat lagi 2 rakaat. Terus beliau bilang, ini nanti akan menjadi pondok pesantrennya. Beliau jalan lagi kemudian beberapa puluh meter gitu ya, berapa ratus meter. Kemudian beliau sholat lagi di satu tempat. Kemudian beliau bilang, ini akan jadi tempat tinggalnya.
tempat tinggalnya Habib Umar bin Hafid. Itu bahkan dari sebelum kelahirannya Habib Umar, teman-teman. Kakeknya Habib Umar bin Hafid namanya Habib Salim. Jadi Habib Umar itu Umar bin Muhammad bin Salim. Kakeknya Habib Umar bin Hafid jauh sebelum kelahiran Habib Umar tentu saja, itu pernah bilang bahwa akan lahir seorang anak dari cucu saya, dari anak saya, gitu ya, ulama gitu kan. Ya bakhat man adrak zamanu walau yawman wahidan. Beruntung orang yang pernah berguru dengan beliau walaupun cuma satu hari. Beruntung orang yang berguru sama beliau walaupun cuma sehari. Walaupun ketemu sama cucu saya nanti itu walaupun cuma sehari, itu akan menjadi orang yang beruntung gitu. Itu jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu bahkan sebelum kelahiran mereka itu para ulama-ulama udah pada tahu gitu. Orang-orang soleh tuh udah pada tahu, teman-teman saya sekalian. Bahkan yang bakal jadi tempat tinggalnya itu udah tahuan gitu. Udah ketahuan dari sebelum kelahirannya wali tersebut. Habib Ali Habsyi alaihi ridwanallah itu sampai dengan beliau beberapa tahun sesudah beliau jadi ulama besar, itu ya ada seorang waliullah dari sebelum itu beberapa puluh tahun sebelumnya. Itu beliau tinggal di Mekah, tiap kali ada orang dari Sewun datang, itu beliau nanyain, udah ada belum ulama namanya Ali Habsyi? Udah lahir belum ulama namanya Ali Habsyi? Tiap tahun. Sampai ketika muncul Habib Ali Habsyi, orang baru bilang, iya udah ada tuh. Ada Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, itu dia tuh. Itu dari sebelum kelahirannya, teman-teman. Karena memang tempat-tempat semuanya itu bisa gitu kan, menuliskan apa yang orang lakukan di dalam tempat tersebut. Gitu. Nah, kalau kemudian jadi sesuatu hal yang sangat hebat, jadi cahaya yang sampai terus naik ke atas. Cahaya itu kadang-kadang dari sebelum keberadaan orang tersebut sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu kan Nabi Muhammad itu ada diberhentiin di beberapa tempat suruh sholat 2 rakaat. Nabi kan pakai transit tuh. Waktu minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, itu ada beberapa transitnya. Nabi Muhammad berhenti satu tempat, sholat 2 rakaat Rasul. Tempat apa ini wahai Jibril? Hada Bethlehem. Ini adalah Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Ada lagi Nabi Muhammad sholat gitu. Ini apa wahai Jibril? Turi Sina. Ini adalah Bukit Sinai. Haitu kallamallahu Musa, di mana Nabi Musa bincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tempat sebelum itu Nabi Muhammad suruh turun, kemudian sholatlah di sini wahai Nabi Muhammad 2 rakaat. Nabi Muhammad sholat di sana 2 rakaat. Nabi Muhammad nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Kelihatan terang dari atas langit sana sehingga kita semuanya turun di tempat ini. Tempat apa ini wahai Jibril? Hadhihi Thaibah haitsu fihal muhajarah. Ini adalah tanah Thaibah yang kelak akan menjadi tempat hijrahmu wahai Nabi Muhammad. Belum hijrahnya. Itu udah cahayanya udah ada dari zaman itu. Hijrahnya belum, teman-teman saya sekalian. Gitu ya. Wa naktumu qaddamu wa atharhum. Athar. Nah, tempat di atas muka bumi ini yang paling mulia itu adalah Arafah. Salah satunya selain daripada makam Nabi Muhammad tentu saja ya. Itu adalah tanah Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dia menjadi tempat yang sangat bernilai hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau kamu pergi sekarang-sekarang nih bukan tanggalnya ke Padang Arafah, ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Itu ada salah satu wali min auliyaillah. Ini cerita ada di dalam kitab I'anatut Thalibin ala Syarhi Fathul Mu'in di bab haji. Boleh dirujuk di sana kalau yang suka nyari-nyari dalil. Ya, dan cerita ini juga pernah disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi insyaallah ini ya bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Jadi salah satu wali min auliyaillah, sesuatu orang soleh, sangat soleh, dia berhaji 33 kali haji. Tiap tahun dia pergi haji. 33 kali haji. Kita 33 tahun mendaftar belum tentu haji.
Beda banget ya. Haji 33 kali haji. Sesudah dia pergi 33 kali haji, dia ngerasa kalau itu adalah kayaknya haji terakhir dia gitu. Orang soleh kan suka punya firasat untuk beliau kayaknya meninggal dunia tahun itu gitu ya. Akhirnya sudah 3 kali 3 haji itu, dia doa. Dia doa pas waktu di Mina ya, udah pas hari-hari terakhir gitu kan. Dia bilang gini, ya Allah, dia bermunajat, ya Allah, saya sudah haji 33 kali haji. Ya Allah, satu haji yang terbaiknya buat saya. Pilihin deh pokoknya yang terbaik dari haji 33 kali itu, yang terbaiknya buat saya ya Allah. Yang satu buat ibu saya, yang satu buat abah saya. Sisanya berapa tuh? 30. Jadi 33 kali haji, di akhir 33 kali haji itu dia ngerasa itu adalah haji dia yang terakhir. Dia bilang, ya Allah, satu haji di antara 33 ini yang terbaiknya pilihkan buat saya, satu buat ibu saya, yang satu buat bapak saya. Yang 30 kali haji sisanya ya Allah, saya sedekahin buat orang yang kau tidak terima hajinya. Ini doa antik juga nih. Dia bilang, saya sedekahin ya Allah buat siapapun yang hajinya tidak kau terima. Dia tidur, malam harinya dia mimpi. Dia serasa mendengar suara gitu ya. Dia bilang, "Waman yujud ala man khalaqal jud." Mana nih dia nih orangnya nih? Yang sok-sokan mau dermawan kepada yang maha dermawan. Itu kan kayak mau nyumbang sama Allah. Kan gitu kan? Ya Allah, siapa aja yang kau nggak kasih, nggak terima hajinya, kau nggak tetapkan dia hajinya, kau nggak terima gitu. Ya Allah, terimalah hajinya dengan haji saya ini. Gitu. Siapa nih orangnya yang mau sok-sokan dermawan kepada yang menciptakan kedermawanan? Tidakkah dia tahu Allah telah menuliskan siapa saja yang akan wukuf di Arafah? Dan telah menuliskan bahwa mereka terampuni dosa-dosanya sebelum menciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Jadi teman-teman, Arafah tuh sebelum diciptakannya Arafah, tanah Arafah 2000 tahun, itu Allah udah tulisin siapa saja yang akan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir zaman. Mau kamu usaha kayak gimana, sampai sembunyi di ban pesawat, kalau nggak ketulis, nggak bakalan nyampe. Mau kamu udah usaha segala macam bentuknya usaha, mau bayar berapa, mau nyogok kemana, mau datang ke kedutaan, ya. Kalau belum kecatet, bakalan nyampe di sana, nggak akan nyampe. Sebaliknya, walaupun kamu nggak usaha apa-apa. Kalau udah ketakdiran namamu ditulis tahun sekian ada di padang Arafah, bakalan nyampe juga. Bakalan nyampe teman-teman, bakalan nyampe. Jadi gak usah khawatir. Semuanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar tuh ada semuanya gitu. Nih tempat mana yang kamu dudukin hari ini itu semuanya bakalan ketulis. Ada semuanya catatannya itu. Nanti bakalan datang di hari akhirat. Bahkan saya pernah baca dan pernah disampaikan juga oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bahwasanya jalan itu kalau dilaluin sama orang soleh, di saat dia tuh lewat sambil zikir, sambil ingat Allah gitu ya, sambil mengingat Allah, sambil ingat sama kasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW, jalanannya berbangga sama jalanan yang lain. Ini jalan Tebet Barat Daya, Tebet Barat, apa sih ini, Tebet apa namanya? Tebet Timur, Tebet Barat, iya pokoknya dah Tebet dah gitu ya. Dilewatin orang-orang soleh, sambilan lewat sambil yang, hari ini kita mau dengerin surat Yasin nih, kelanjutannya nih, yang kemarin kan udah dibahas tuh yang pertama sampai yang 10, ingat sama Allah, ingat sama firmannya Allah, ingat sama pembahasan, ingat tentang Allah Subhanahu wa taala gitu misalnya gitu ya. Itu jalanan itu tuh kan bangga sama jalan-jalan yang lain. Menteng dalam, sakalah lo gitu. Begitu ya,
Ya, mau jalanan-jalanan kamu dong, saya dong, hari ini dong dilewatin sama fulana, saya dilewatin sama fulan. Wah, hari ini banyak banget orang inget sama Allah di jalanan sini. Ngiri-ngiriin sama yang lain-lain dia. Gitu. Kita nggak nyangka kan selama ini kita kirain kan yang namanya tembok, yang namanya jalanan kayak makhluk hidup, kayak benda mati gitu. Kita nganggapnya yang ya ampun mau maksiat takut diliatin sama tembok. Kan enggak gitu. Selama ini kan enggak gitu ya. Wah ini tanah di bumi ini mau gimana nih gitu. Padahal kan enggak gitu kenyataannya. Enggak gitu kenyataannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika cerita nanti ketika datang hari akhirat kan semuanya menceritakan kisahnya gitu kan. Kata Allah, "Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu." Terus tuhaditsu akhbaroha. Hari itu bumi menceritakan kisahnya. Semuanya tuh. Yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini semuanya bakal diceritain sama bumi. Fulan bin Fulan waktu itu ngapain di atas saya. Fulan bin Fulan waktu itu ngapain di atas saya. Itu semuanya bakal jadi saksi itu teman-teman. Semuanya akan datang kepada Allah menyaksikan apa yang telah dia rekam selama ini dari atas muka bumi. Jadi jangan kamu kira ketika kamu berbuat dosa di atas sejengkal muka bumi ya, di atas sejengkal bumi ini, bumi itu sebenarnya udah bolak-balik minta sama Allah, ya Allah aku azab aja gimana nih orang. Kita gelincirinnya aja gimana nih orang. Ya Allah kesel banget nih orang nih, ampun kayak enggak, aduh mabok mulu nih kerjaannya nih. Ini orang zina mulu nih di atas saya nih, ya Allah. Saya ini khosaf gimana tuh? Khosaf tuh di gitu. Tiba-tiba keisep dalam bumi itu. Ya, disedot sama bumi itu kayak kejadiannya Korun. Kayak Korun tuh, gitu kan, diisep bumi, teman-teman. Itu bumi tuh bolak-balik tuh. Saking aja mau Allah dibilangin, kata Allah, tungguin siapa tahu ntar dia taubat. Tungguin siapa tahu ntar dia taubat. Makanya kalau kamu taubat, kalau kamu lagi benar, itu segala tanah-tanah pada seneng tuh, pada girang. Jangan kamu kira tuh tembok-tembok sama cecek-cecek. Ya ampun, dia baik juga nih ya Allah gitu ya. Tahajud katanya si tembok. Iya tuh girang banget nih ngeliatnya, kata tanahnya gitu ya. Atap-atap semuanya tuh pada jadi saksi. Masya Allah akhirnya nih orang gitu. Pada seneng. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan. Dan mereka tuh kalau orang itu tuh meninggal dunia pada sedih. Pada nangis. Buminya nangis. Ya kita gak lihat lagi deh dia dah. Tempat kamu sholat, ya ampun, abis ini kesepian.